dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Jawab Demokrasi dengan tema menangkap implementasi visi dan misi Yobil dan Henry dalam masa 2 tahun pemerintahan. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Disebutkan bahwa yang pertama itu pasangkai untuk ibu kota negara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, jadi pas uniform gitu. Saya pikir ini juga sering makanya mungkin kami hanya merincinya di sini supaya juga teman-teman lebih mudah memahami, tidak menggunakan nomenklatur yang Kemendagri kayak gitu. Pas uniform ini kalau di kami di tahun 2021-2022 sebenarnya itu sudah kita lakukan. Jadi ada beberapa prioritas pembangunan yang coba untuk disiapkan terkait dengan persiapan ibu kota, khususnya di pelabuhan. Ya, jadi kenapa kemudian kayak pelabuhan Ako jalannya diperbaiki, itu kemudian sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan jembatan supaya bisa aktif dan digunakan. Meskipun sebenarnya pengelolaannya itu kewenangan provinsi. Kemudian ada persiapan pelabuhan yang ditiket kayak gitu. Dan itu juga yang dipersiapkan salah satu sarana untuk penyiapan ibu kota. Dan inilah beberapa kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh Pak Bupati beserta Ibu untuk persiapan ibu kota negara begitu. Kemudian yang kedua, galian C. Ya, ini menjadi salah satu sektor juga pendapatan kita, makanya di galian C itu ada beberapa hal yang dimudahkan investasinya ya biar kita bisa mendapatkan kontribusi yang cukup di sektor pendapatan di galian C. Ya, kemudian program retrieval dan transisi. Jadi tadi disampaikan juga Pak Sekda. Jadi retrieval dan transisi adalah memastikan semua anak usia sekolah bersekolah kayak gitu. Ini janji politiknya Pak Bupati kemarin. Dan alhamdulillah 2021 kita anggarkan. 2022 juga kita anggarkan. Jadi dananya ada di Dinas Pendidikan. Dananya di Pendidikan tahun 2022 ada 196 siswa yang kita alokasikan untuk memastikan Kopi. SD 132, SMP dari komitmen Pak Bupati beserta Ibu tidak boleh ada anak yang tidak sekolah gitu. Jadi alokasinya yang kita siapkan sekitar 209 juta. Korak. Ya, per tahun. Itu kita alokasikan untuk memastikan anak yang tidak sekolah. Kemudian selanjutnya di prioritas ketiga pengembangan desa dengan wirausaha. Plus minusnya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Saya yakin pemerintahan pertama ada kekurangan dan ada kelebihan, kedua dan ketiga. Oleh karena itu, untuk menakar implementasi dari visi-misi mereka, kita tidak boleh menakar dari ukuran yang sama. Sehingga saya ingin katakan bahwa untuk menakar implementasi visi-misi Bupati dari ketiga Bupati ini tidak boleh ditakar dari takaran yang sama. Tetapi tentu kita semua punya harapan besar teman-teman, bahwa apa yang kemudian belum terlaksana sesuai dengan teman-teman tahu bahwa pada tahun 2002 ini kita sudah dinyantikan program-program seperti ini karena memang kekurangan anggaran sehingga tidak bisa terlaksana. Bukan berarti bahwa Yaumil Herni ini tidak bisa merealisasikan itu di sisa masa pemerintahannya. Saya masih punya optimisme bahwa Pak Yaumil Herni akan menggaspol ya kerja-kerja mereka berdua di bawah komando Jenderal ASN Pak Rahmat Nanaturusi. Insya Allah kita semua punya optimisme untuk menyelesaikan visi misi yang sudah disusun secara bersama, yang merupakan janji-janji kampanye beliau pada masa kampanye kemarin. Iya, saya bangga dengan Pak Sekda tadi. Dimanapun di saat dia dibutuhkan, beliau selalu ada di situ.
moderator sudah katakan bahwa luar biasa baru kali ini dialog yang dilakukan teman-teman pemuda, teman-teman fraksi dihadiri oleh Pak Sekda, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita apa semua kita. Bahkan tadi meminta kepada kita semua, ya sekali-sekali kita bikin di ruang pola hari Sabtu kah sore hari mana. Ya, saya kira itu mungkin tambahan dari saya karena lebih teknis tadi sudah diuraikan oleh yang mewakili Bapeda. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri aplaus untuk beliau dulu. Staf khusus pemerintahan daerah. Selanjutnya kita masuk kepada narasumber selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin kegiatan sebentar ini lebih banyak kita berdiskusi, bertukar pikiran, kemudian memberikan kritikan juga bisa, ya. Nah, ketika kita menakar tentu, ya, sebagai tugas DPR juga itu kan adalah mengawasi, melakukan pengawasan. Tentu kita bertanya dulu sejauh mana, ya, tingkat kesejahteraan masyarakat sampai di titik ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh mana pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat kita di Kabupaten Pasangkayu di era pemerintahan Romi Herman. Kemudian sebesar apa keluhan-keluhan atau capaian prestasi yang didapatkan oleh atau yang dikemukakan oleh masyarakat kita terkait dengan kebutuhan kesehatan, ya, kebutuhan sandang, pangan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Ya. Karena menurut saya itu adalah beberapa indikator kalau kita berbicara kita. Yang pertama ini Pak saya to the point. Ya, memang gaya saya seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan persoalan teknis, ya. Secara visi misi, saya kira di dalam ruangan ini pasti sudah pernah membaca visi misi Bapak. Saya melihat bahwa ya, visi atau misi, ya, yang melihat ini di poin ini dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi dan Pak Syaril tadi, poin ini yang menurut saya belum ada capaian. Lalu kemudian kita juga harus objektif, harus jujur. Misalnya di poin ini visi misi pasangan yang Herdi itu sudah memiliki capaian di angka 80% misalnya. Ya. Untuk memperhatikan waktu saudara sekalian, baik, saya akan mencoba membicarakan tentang visi misi bupati dari luar. Kalau mereka ini berlima, tentu membicarakan dari dalam, karena dia bertutak di situ. Implementasi kalau dibuka itu kamus bahasa Indonesia itu artinya pelaksanaan. Jadi kita mengukur, menakar pelaksanaan visi misi bupati. Visi misi itu saya ceritakan sedikit sumbernya dari mana. Visi misi itu bersumber dari visi misi calon bupati. Semua calon bupati akan mengajukan visi misi pada saat pencalonan. Siapa yang bupati yang menang, maka visi misinya lah yang ditetapkan menjadi visi misi kabupaten. Ya tentu saja visi misi saya tidak dipakai karena saya kalah kemarin dalam pilkada. Tapi insya Allah kan tidak ada orang kalah terus. Siapa tahu suatu saat kita juga menang. Amin. Saya dengarkan soal yang mengaminkan. Kita ketemu kalau kalian menang. Nah, selanjutnya seperti katakan saudara Sandel, ketika visi misi bupati menjabat 6 bulan paling lambat menurut undang-undang harus disusun namanya RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku 1 periode. Kemudian biasanya 5 tahun, tapi ini pemerintahan hanya 4 tahun. Setelah RPJMD ada namanya rencana kerja pemerintah daerah yang berlaku 1 tahun.
Dari manakah sumbernya RKPD? Yang pertama, ketika pemerintah turun untuk melakukan musrembang, maka ada masukan dari masyarakat apa yang perlu dibangun di daerah ini. DPR turun melakukan reses, hasilnya itulah perpaduan antara musrembang dan reses masuk ke dalam RKPD. RKPD lah yang menjadi kita, kemudian keluar namanya KPPS, kebijakan anggaran, dan dari sini nanti muncul angka-angka berapa penganggaran yang akan berapa program yang bisa dieksekusi oleh suatu daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dikirim oleh pusat dan PAD yang dihasilkan. Itu alurnya saudara sekalian yang saya pahami. Mohon diperbaiki Pak Sekda kalau begitu.